MotoGP Jepang 2025 menghadirkan drama baru yang tak kalah menarik dari seri-seri sebelumnya. Kebangkitan Francesco Bagnaia menyita perhatian publik di ajang sprint race dan main race di sirkuit Motegi Jepang. Pembalap Ducati Lenovo yang kita anggap sudah berakhir ini ternyata mampu bangkit hingga membuat drama di Motegi begitu mengharukan. Ditambah berhasilnya Marc Marquez yang berhasil mengunci gelar juara dunia di sirkuit Motegi Jepang ini. Dan inilah kabar lengkapnya. Setelah beberapa pekan terakhir mengalami penurunan performa, Bagnaia akhirnya kembali menunjukkan kelasnya sebagai juara dunia. Dengan mengendarai Ducati GP25, ia tampil dominan sejak awal hingga akhir balapan. Hasil ini terasa spesial karena Pecco tidak sekedar menang, tetapi juga menegaskan dirinya masih punya mental baja untuk bangkit setelah keterpurukan di seri-seri sebelumnya. Jalannya akhir pekan MotoGP Jepang dimulai sejak sesi latihan bebas FP1 dan FP2 yang berlangsung kompetitif. Bagnaia terlihat cukup nyaman sejak awal, meski lawan-lawannya juga menunjukkan kecepatan yang mengejutkan. Namun sorotan besar datang dari sesi kualifikasi. Bagnaia berhasil meraih pole position, sungguh drama yang tidak disangka-sangka hingga senyuman bos Ducati begitu bangga dengan kebangkitannya. Sirkuit Motegi yang dikenal menuntut pengereman keras dan akselerasi tajam, Joan Mir dari Honda menjadi kejutan terbesar dengan meraih posisi kedua di grid. Joan Mir yang sepanjang musim kesulitan tiba-tiba juga tampil begitu cepat di Jepang. Marc Marquez rekan setim Bagnaia di Ducati Lenovo menempati posisi ketiga. Kombinasi ini membuat barisan depan penuh potensi pertarungan sengit. Ketika bendera start dikibarkan, Bagnaia langsung melesat meninggalkan rival-rivalnya. Startnya begitu mulus, seakan menandakan bahwa inilah hari terbaiknya setelah sekian lama menunggu momentum. Joan Mir sempat mencoba menempel di tikungan awal, namun kecepatan Bagnaia terlalu konsisten. Di sisi lain, drama besar terjadi di lap pertama ketika Marco Bezzecchi, rival utama Pecco di klasemen, mengalami crash. Bezzecchi terjatuh di tikungan tajam dan gagal melanjutkan balapan. Kehilangan ini jelas menjadi pukulan besar baginya sekaligus keuntungan besar bagi Pecco Bagnaia. Setelah terjadinya hal itu, sirkuit Motegi bagaikan milik Pecco seorang. Dirinya terus melesat dengan ritme stabil tanpa memberikan celah sedikit pun bagi lawan-lawan untuk mendekat. Sementara Marc Marquez mencoba menjaga jarak dan main aman di posisi ketiga. Dirinya hanya berharap ada sedikit celah di depannya. Namun Joan Mir tampil begitu rapi. Tidak ada kesalahan, hanya kecepatan murni. Kemudian Pedro Acosta muncul sebagai kejutan lain di jalannya sprint race. Acosta menunjukkan kematangan luar biasa dan berhasil menyalip rivalnya untuk naik ke posisi ketiga. Performa Acosta membuat jalannya sprint race semakin menarik. Meskipun Bagnaia tak tersentuh, pertarungan di belakangnya masih menyisakan ketegangan. Ducati GP25 yang dikendarai Pecco terlihat begitu cocok dengan karakteristik Motegi. Akselerasi cepat di trek lurus panjang ditambah kestabilan saat pengereman keras membuatnya berada di level berbeda. Sorakan penonton begitu riuh saat Pecco melintas di setiap pertambahan lap. Sorakan teriakan penonton membuat Pecco semakin melesat jauh dari rival-rivalnya. Pecco tahu bahwa itu adalah sorakan penyemangat buatnya. Sudah lama Pecco tak mendengar sorakan penonton yang begitu antusias untuknya. Namun sirkuit Motegi menjadi catatan besar bahwa ini adalah kado terindah buat dirinya yang bisa tampil gemilang. Sesekali terlihat senyum bangga sang istri terlihat saat-saat Pecco mampu melaju dengan kecepatan yang luar biasa di main race. Lap-lap demi lap terus dilalui dengan penuh percaya diri dan pada akhirnya Bagnaia melintasi garis finish sebagai pemenang. Kemenangan yang terasa begitu emosional bagi dirinya maupun tim Ducati. Disusul Marc Marquez finish kedua yang sebelumnya menceritakan drama di belakang Pecco tidak begitu tersorot media. Karena sirkuit Motegi sorotan hanyalah menceritakan kebangkitan Pecco yang menggemparkan.
Sementara Marc Marquez terlihat main aman di belakang supaya tidak terjadi crash, dan itu sudah cukup membuatnya menyandang sebagai gelar juara dunia, karena di mana dirinya sudah terlanjur memuncaki klasemen. Dengan drama itu, sirkuit Motegi menceritakan drama yang tidak biasa, di mana sang Pecco yang telah dianggap telah hilang tiba-tiba tampil sungguh luar biasa saat itu. Dengan ini membuktikan Failing Pecco dengan Desmosed GP25 sudah menemui titik terang. Bos Ducati terlihat begitu bangga dengan hasil Pecco saat MotoGP Motegi Jepang. Saat wawancara Pecco, ia mengaku kemenangan ini tercapai berkat kerja keras seluruh tim Ducati yang tak pernah menyerah meski sempat dilanda kesulitan. Saya merasa motor ini kembali hidup. Terima kasih kepada tim yang selalu bekerja siang malam untuk menemukan setup terbaik, ucap Bagnaia. Sementara Marc Marquez di main race yang finish kedua juga merasa puas. Baginya, menjaga konsistensi dan terus meraih poin adalah kunci untuk tetap bersaing di klasemen. Marc Marquez memastikan dirinya keluar sebagai juara dunia MotoGP musim ini bersama tim barunya Ducati. Ini bukan hanya sekedar tentang kemenangan, melainkan juga tentang sebuah kisah kebangkitan yang luar biasa. Seperti yang kita ketahui, beberapa tahun lalu dunia balap sempat menyaksikan bagaimana Marc Marquez berada di titik terendah dalam karir balapnya. Cedera parah pada lengan, performa yang menurun hingga keraguan dari banyak pihak sempat membuat masa depan Marc Marquez terlihat suram. Namun mental baja Marquez, pantang menyerah, kerja keras, serta keberanian untuk terus berjuang, Marquez berhasil dan kembali menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Di musim 2025 ini, kepindahan Marquez ke Ducati sempat menjadi perbincangan hangat. Banyak yang meragukan apakah ia mampu beradaptasi dengan motor baru yang dikenal memiliki karakter berbeda dengan gaya balapnya. Namun keraguan itu dijawab dengan performa yang luar biasa di sepanjang musim 2025 ini. Sejak awal Marquez tampil konsisten mendominasi beberapa seri penting dan terus mengumpulkan poin krusial yang akhirnya mengantarkannya ke puncak klasemen. Dan balapan di Motegi ini menjadi titik penentuan. Hasil yang diraih Marquez di sirkuit tersebut sudah cukup untuk mengunci gelar juara dunia. Tangisan haru Marquez, air mata mengalir, tidak bisa dibendung. Perjuangannya dan dukungan dari orang tua membuatnya bisa seperti sekarang ini. Terlahir dari keluarga sederhana, namun perjuangannya sungguh luar biasa. Selamat untuk Marc Marquez yang berhasil mengunci gelar juara dunia. Dan selamat juga buat Pecco Bagnaia yang perlahan membuktikan kebangkitannya. Tulis di kolom komentar, selamat bagi mereka berdua guys. Sirkuit Motegi benar-benar menceritakan drama yang luar biasa. Jika kalian suka dengan kabar hari ini, alangkah baiknya kalian menekan tombol subscribe untuk mendukung channel GP Zone. Terima kasih dan sampai jumpa.